Yoi, balik lagi bersama gua Rizky Ijau. Di video gua kali ini seperti biasa modifikasi CRF 150L warna hitam. Nih. Mantep bener ya CRF-nya. Jadi ini CRF-nya bakal di supermotoin, terus ditambahin variasi sedikit-sedikit. Stangnya diganti, wheelsetnya diganti. Penasaran kan? Biar nggak penasaran langsung kita review aja apa aja yang diganti sebelum kita pasang. Sebelum kita review barang-barangnya, jangan lupa follow IG Rizky Ijau, follow IG Mamang Ijau. Pokoknya banyak yang nanya-nanya kan di kolom komentar, jadi nggak terlalu Mamang bales, sering bales dah. Pokoknya yang sering Mamang bales tuh di DM, langsung DM aja nanya-nanya, nanti bakal Mamang bales. Nah, kita tunjukin dulu barang yang bakalan dipasang di motor CRF 150L yang warna hitam. Ini dia, stangnya diganti pakai stang yang wet bar yang twin wall dari Scarlett MX series. Warnanya itu hitam. Di stang di bawah 500.000 tapi udah awet, pakai Scarlett, keren. Nah, terus handle-nya juga diganti, dia handle yang bisa dilipat ke depan. Tuh, bisa lipat ke depan ya, tuh. Warnanya black. Nah, handle itu dari X-Brick. Yang mau order langsung aja, stoknya kita banyak untuk CRF, Kelek sama WR. Terus dia ganti juga racernya pakai magazi. Nah, racer magazinya warna black. Jadi identik, modifikasinya itu warna hitam, simple, minimalis plus serem. Terus di sini juga dia ganti gripnya itu dia ganti pakai Kawasaki Ninja 250 nih. Ya, kalau Kawasaki Ninja 250 itu empuk, dipegangnya enak, jadi awet. Nih, yang kalau mau yang awet beli grip Ninja 250 aja di Goip Ready. Nah, untuk supermotonya, wheelsetnya dia pakai wheelset enggak terlalu besar. Di sini dia pakai tromolnya itu DBS nih. Tromolnya itu DBS ya. Terus sama tromol depan belakangnya DBS. Jari-jarinya ini kalau nggak salah si TDR. Kalau nggak salah TDR ya, jari-jarinya warna chrome. Jadi pentolannya itu chrome juga. Nah, terus peleknya dia pakai pelek Sprint SD ukuran itu 250. Jadi pelek itu nggak terlalu besar. Biasa kan identik orang modifikasi supermoto itu pakai 300-350. Ini dia pakai 250 depannya, Sprint SD. Belakangnya dia pakai ukuran 300. Nah, 17 kali 300. Sprint SD juga ya. Untuk bannya, ban Geneos yang model 2 purpose gini nih. Jadi kalau model 2 purpose gini lu buat jalan batu, buat adventure semi enak. Nih, bentuk batiknya kayak gini ya, Geneos. Nih, yang 2 purpose. Nih, ukuran depannya 110/70. Terus untuk belakangnya ukurannya itu 130/70. Nih, keren ya. Jadi ini bannya juga kalau nggak salah belum tubeless nih, pentilnya tuh. Jadi kalau mau tubelessin pakai ban 14 dibelah. Jadi buat ngelindungi peleknya dari tutup-tutup pentilnya itu biar nggak rembes, jadi pakai ban 14 dirobek. Itu yang tukang sel pelek udah hatam. Keren lah pokoknya. Sebelum kita pasang, kita review dikit-dikit barang yang sudah dipasang di motor ini. Ya, jadi untuk motor ini knalpotnya itu dia pakai knalpot Torx bawaan dari Norifumi. Nih, yang udah pakai knalpot Torx gimana rasanya? Komen aja, enak apa enggak. Terus di sini juga udah pakai handguard yang Asterbis. Dan
Pokoknya langsung kita pasang aja. Gantengnya kayak gimana? Pakai wheelset ukuran 250 sama 300 belakangnya, bannya itu 110 sama 130, sama stangnya pakai Scarlett, handle pakai ice brick. Mantep. Nah, kita pasang bagian atas dulu. Jadi stangnya dulu yang kita bongkar sebelum wheelsetnya. Nah, yang dibutuhin kunci-kunci itu, jadi Mamang banyak yang komen, "Mang, kunci-kuncinya sebutin dong." Nah, di sini Mamang Pal udah sering disebutin, cuman banyak yang nanya lagi. Nah, Mamang tetap kasih tahu. Nah, jadi untuk dia udah pakai handguard yang nggak servis. Ini bukannya itu pakai obeng kembang tuh. Terus di sini juga pakai T8 untuk buka master. Nah, untuk handle-nya, handle kopling rumahnya kita bukanya pakai T8. Untuk saklar kanan kirinya pakai obeng kembang. Obeng kembang ya, kelihatan kan? Obeng kembang kanan kiri. Terus untuk di sini kita nggak buka nih karena nanti satu set bakal dicopot sama racernya. Jadi butuhin kunci 14 aja di sini. Kanan kiri 14. Langsung kita proses pembongkaran dulu, guys. Jadi kalau misalkan mau buka saklar kanan ganti gas, jadi kita buka dulu tali gasnya ini yang di throttle body pakai kunci 10, di sini gue pakai obeng. Biar ngebuka di sini kan kita bakalan ngebor di titik sini nih. Mau nggak mau buka dulu ininya, tali gas bawahnya. Diganjel ring 3, kalau nggak 4 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa, 3 nggak apa-apa. Diganjel ring, kalau dipotong bautnya sayang. Nah, di sini makanya diganjel ring, biasanya aftermarket itu dikasih lebih bautnya. Jadi daripada dipotong mending diganjel ring. Ini posisinya, jadi kalau misalnya nggak pakai ring ini nabrak nonjol, nanti nabrak stang. Nabrak walaupun dikit dipaksain terus stangnya yang sayang. Ada bekas baut. Ring bawaannya seperti biasa ditaruh atas. Kenapa ditaruh atas? Soalnya permukaan sininya nih racernya itu nggak bulat bawahnya. Jadi kalau misalkan bulat nggak perlu pakai ring. Jadi makanya ini pakai ring biar nataknya rapi. Karetnya natak semua, dikasih ring baru kasih ini. Ya posisi racernya itu oval. Jangan dikencengin dulu, kita pasang stangnya dulu biar ngemal enak. Udah dipasang stang baru dikencengin racernya. Racer Magazi ini lu ngencenginnya itu pakai kunci L6 buat atasnya.
Nah untuk bawahnya ini lu kunci L yang paling besar itu kunci L10. Kalau ibaratnya kunci biasa itu kunci 14, tapi dia kunci 10. Keren. Kan banyak yang bilang sama Mang Ijo, Mang nandain ngebor itu gimana nih. Jadi Mang Ijo tuh beli tip X. Jadi ini kita tipekin dulu pentolannya, kita tandain biar nitik ke sini. Nah kita sesuai nih saklarnya. Saklarnya itu harus cakep lihatnya, kayak Orion Dealer lah pokoknya. Setelah itu baru kita titik begini. Nah kita tandainnya begini, asal nempel aja tuh. Nah disinilah yang dibor, kanan kiri juga sama, disesuaiin. Bor itu pakai 5 in. Aja. Jadi kalau mata bornya itu usahain pakai yang kecil dulu kalau ngebor, baru yang ukuran ininya nih. Nah, ini lebih kecil dari ini dulu biar nggak buang-buang deh kalau ngebor. Udah selesai di titik, kita bor langsung. Setelah yang kecil langsung pakai ukurannya yang 5, ukuran pentolan saklarnya. Jadi kalau misalkan mau double bearing, tromol double bearing tapi murah, lu pakai DBS aja. Jadi kalau yang DBS itu udah double bearing juga ya, cuma beda bahan sama Scarlett. Cuma dia double bearing juga. Kalau buat supermoto enak sih double bearing, lebih awet. Nah di sini juga pelindung debunya jangan lupa dipasang. Terus di sini juga ada pelindung tromolnya.
Yoi, alhamdulillahirobbilalamin. Modifikasi CRF 150L nya yang warna hitam, ganti wheelset supermotonya udah selesai. Nah gini penampilannya lah. Penampilan pakai stang twin wall dari Scarlett di CRF 150L, terus sama racernya yang Magazi. Tuh, rapi. Jadi kalau misalkan lu pakai stang yang twin wall, bagusnya itu pakai racernya yang pendek yang kayak Magazi. Jadi kalau misalkan yang low, lu pakai racer BF. Kayak like BF. Jadi pas tingginya. Jadi kalau ini tuh pakai stang twin wall racer Magazi itu tali gas sama gas spontan tali gasnya sama tali kopling itu rapi. Tuh, jalur yang nggak perlu lewat belakang. Jadi kalau misalkan pakai racer tinggi lewatnya belakang jelek, nggak rapi. Nah di sini juga dia ganti handle-nya tuh pakai X-Brick, keren. Terus sama grip ya tuh. Kalau grip ini tuh lengket, empuk. Nah ini penampilan pakai wheelset black, tromolnya black dari Sprint SD warna black ukuran 300 belakangnya. Bisa kan kalau gua ngeset itu belakangnya 3,5 ini, tapi depan yang belakangnya itu 300, depannya 250, nggak terlalu besar. Penampilannya lihat aja jadi begini nih, keren tuh. Untuk gear-gearnya dia masih pakai standar, piringannya juga masih pakai standar. Udah gitu aja kali ya video kali ini tentang modifikasi CRF 150L. Terima kasih banyak untuk ownernya. Mudah-mudahan ownernya nonton ya, Sep. Wih, ini ada WR baru nih. Ini WR baru di Goyep Geret. Komen aja komen kalau misalkan motor ini mau di-review. Apa yang di-review motor standar? Nah, dicobain, di test ride. Kan banyak yang Emang kalau di test ride lo bisa apaan? Belagu banget ya, Sep. Sombong nih. Hah? Belagu ya? Nggak tahu kalau gue jago buat Willy ya. Cuman nggak divideoin aja. Malah ngejeblak mulu. Nah ini WR keren banget ya, WR baru ya. Ini punya siapa sih? Kasih tahu nggak? Adminnya Goyep Geret. Nah pokoknya nanti komennya kalau mau di review. Kilometernya masih kosong ini ada rumah didorong.